dirimu di tingkat 4 ya. Sudah persiapan dari tingkat 4. Kemarin tuh kayak belum ada pegangan sama sekali, jadi inisiatif gitu kan ajak teman-teman, yuklah kita coba yuk. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Kusuma Dewi dari STIK Bina Usada Palembang. Nama saya Fresni Melolo. Saya mahasiswa dari Universitas Kadiri. Saya Fitriatul Khairia. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya asal dari institusi Stikes Madani. Nama saya Lucia Octaviana, asal dari Stikes Alifa Padang. Nama lengkapnya Nur Hidayati. Saya institusinya dari Bina Usada Palembang. Nama saya Isma Nur Solehatun Dapa, asal institusi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, Cimahi. Nama saya Rifda Kamila, saya asal institusinya dari UPN Veteran Jakarta. Nama saya Selvi Kriantiwaru, asal kampus Institut Kesehatan Medis Ralubu Pakam. Saya Siti Andriani Masroka, saya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Yang pertama Kak, jadi kemarin itu sekali langsung. Hukum yang pertama Kak. Hukum pertama, alhamdulillah Kak. Perdana. Ini hukum pertama kalinya. Pertama kali. Iya, ini hukum yang pertama Kak. Pertama Kak, Hukumnas pertama. Bermanfaat sekali Kak, apalagi kalau saya udah tua itu kan. Terus kalau misalnya baca buku itu ngantuk, nggak bisa itu fokus. Kalau di Abskepan itu lebih mudah, kita bisa di HP itu bisa belajar kapanpun dan dimanapun itu kita bisa belajar. Benar-benar memudahkan sekali bagi kami yang orang-orang tua yang lihat buku sedikit langsung ngantuk itu, bolak-balik itu nggak bisa seperti itu. Kalau di HP kan nanti misalnya kalau kita bisa sambil apa gitu bisa, dan lebih mudah. Jadi nanti kan kalau di Abskep itu kan soal terus langsung jawaban, jadi kita nggak harus bolak-balik lagi untuk membaca gitu. Puji Tuhan, saya bisa kompeten sampai saat ini, dan puji Tuhan juga bisa menjawab soal-soal yang telah diberikan selama bimbel. Saya bisa memahami bagaimana cara menjawab soal-soal pada saat ujian. Emang bermanfaat banget Kak untuk selama 11 kali pertemuan kan Kak Lucy kemarin, mulai dari pembelajarannya, tutornya, segala macam sampai tryout-nya, sampai dikasih juga kan free tryout kemarin kan Kak, saya yang terakhir gitu kan. Kayak emang untuk menguji seberapa jauh kemampuan kita sampai di 11 pertemuan kemarin gitu kan, dikasih pembelajaran terakhirnya gitu. Jadi kita juga bisa mengukur, jadi segini loh kemampuan. Jadi besok pas ujian hukum lebih ditingkatkan lagi, untuk beberapa soalnya harus dikejar lagi gitu. Kalau ini kan kita agak kurang ya. Kalau sambil kerja itu kan kurang dengan pelajaran yang dulu-dulu. Jadi alhamdulillah kita bergabung dengan APPS-Cup. Jadi yang ngulas-ngulas yang sudah, pelajaran yang sudah lama hilang itu muncul lagi, diingatkan lagi, sampai kita ingat, mereview lagi pelajaran yang sudah lewat, SOP yang sudah lewat, karena SOP kan kadang berubah-berubah kan, SOP-nya diperbaharui lagi. Sebenarnya sama aja, SOP-nya itu biasa sama aja protap-protapnya, cuman kadang diperbaharui lagi, jadi kadang kita bingung sendiri. Berhubung ada APPS Cup, jadi kita mengulas, mengingatin lagi, semangat belajar, sampai akhirnya ada hasilnya yang memuaskan. Keren APPS Cup. Ternyata lebih enjoy ngerasainnya, karena kan waktunya juga fleksibel, terus tutornya juga ngajarin tuh poin-poinnya, jadi kayak lebih tahu lah kayak ini kuncinya yang ini. Terus dikasih tahu juga kalau misalkan mau ngafalinnya lebih baik pakai yang kayak gini gitu. Jadi akunya juga jadi lebih inget gitu jadinya.
Kalau menurut aku manfaatnya banyak banget sih, di antaranya tuh kayak misalnya kan latihan soal terus gitu, jadi soal-soal yang diketahuin juga banyak, terus ternyata soal-soalnya juga mirip, jadi wah itu bermanfaat banget sih. Jadi kita tahu gambaran soalnya, terus berlatih banyak soal, dikasih tahu kunci-kunci, terus kita bisa tahu tips and trick juga menghadapi UKOM itu seperti apa soalnya. Rasanya selama bimbel di Upscape kelasnya sih asik, tutornya tuh komunikatif, terus ahli dalam bidangnya. Bahasanya tuh mudah dipahami gitu. Manfaatnya sih kayak paket TO-nya tuh banyak yang tersedia, bisa melatih dalam kecepatan waktu, mengerjakan soal-soal dan mengasah daya ingatnya tentang materi-materi yang udah dipelajari, terus diberikan tips and triknya dalam mengerjakan soal, dikasih kata kuncinya gitu. Pokoknya sangat membantu lah sekali. Alhamdulillah sih jadi terbantu, sangat-sangat terbantu, karena mungkin selama kuliah itu saya benar-benar kurang memperhatikan mungkin ya atau gimana. Jadi ketika di Upscape itu kembali mereview ulang materi yang sudah disampaikan oleh dosen, sebenarnya sudah pernah disampaikan tapi lebih jelas karena memang langsung ke pembahasan soalnya gitu. Terus juga memang ke pembahasan soalnya itu lebih ngebahas tentang materi-materinya juga. Saya sangat-sangat terbantu banget, dan memang untuk UKOM sendiri itu jujur sangat benar-benar ada kemiripan gitu yang saya lihat, karena saya kemarin tuh ngerjain yang final exam itu, alhamdulillah ada beberapa soal yang hampir-hampir mirip setipe, walaupun enggak 100% gitu ya, cuman tipe soalnya itu benar-benar sama gitu, mirip gitu Kak. Kesannya pastinya bersyukur bisa bertemu dengan bimbel Upscape. Tutornya itu bagus-bagus, pastinya semuanya kompeten lah Kak. Cara pembawaan materinya juga, cara bicaranya bagus, mudah dipahami. Terus kalau kita misalnya ada ketinggalan pelajaran atau ya, apalagi saya kan ibu-ibu biasa sibuk urusan Kak, sementara jam Zoom-nya, jadi kadang saya putar ulang di rekaman pembelajarannya. Terus bisa lihat lapornya juga, lapor perkembangan, soal-soal tryout-nya juga. Saya rasa tidak jauh beda lah dari soal UKOM yang kemarin. Karena kan dari D3 dulu sama yang S1 Askepners kan beda nih sistem tentang Askepnya kan. Kalau D3 dulu kita kebanyakan pakai Niknop atau Nanda. Terus sekarang pas S1 sudah pakai panduan dari PPNI kan. Dan memang dari APP Askep sendiri banyak sekali masukan. Misalnya kita kalau diagnosanya ini keluhannya ini lebih cenderung ke diagnosa apa kan. Jadi memang selama belajar APP Askep banyak pengetahuan baru yang sebelumnya kita nggak tahu, jadi tahu gitu kan. Kalau saya lebih dari 95 Kak, masih sama kayak jawabannya itu 95%, 96% itu lebih dari itu. Hampir mirip sih menurut, cuma mungkin kata-katanya yang enggak mirip, tapi intinya itu sama, dari tipe soalnya itu sama. Terus misalnya ada yang benar-benar mirip dari soal sama jawabannya, itu ada yang mirip beberapa, sama persis malah sama persis. Terus kalau yang mirip itu hampir semua itu mirip. Hampir semua. Kalau menurut saya sih sebenarnya mirip-mirip semua sih Kak, cuma memang ada beberapa yang lebih cenderung ke penjurusannya. Kayak kalau di APP Askep udah dibagi-bagi di masing-masing kategori, udah istilah seimbang. Kalau di ujian UKOM kemarin memang ada kebanyakan soal yang lebih menonjol itu ternyata soal-soal kayak etik lebih menonjol daripada untuk KMB atau PGD. Cuman kalau persentase kemiripan soal itu sekitar 5-90%-an Kak. Sekitar kalau saya lihat itu sekitar 80% lah, 75-80%-an Kak. Kalau aku bandingin sama, kan aku ada tryout kampus juga ya Kak, tryout internal dari kampus. Itu lebih mirip soal dari Upscape sih, kayak pertanyaannya gitu. Ya sekitar lebih dari 50%, nyampe 70% kayaknya, soalnya emang itu lagi yang ditanya. Aduh, saya rasa mirip sekali deh Kak.
80-an lebih lah. Kalau untuk kemiripan udah 90% udah hampir mirip Kak, karena soal yang dikasih itu hampir mirip dengan soal-soal yang udah dibahas sama tutor kemarin Kak. Kemiripannya itu sekitar 90 Kak. 90%. Kemiripannya itu kira-kira 70-80 mirip soalnya. Cuman paling kasusnya aja yang beda, tapi bentuk soalnya dengan pemahaman soalnya hampir mirip. Yang teman-teman yang mengikuti UKOM bulan ke depan ini semangat, semoga bisa lulus. Untuk para pejuang UKOM tetap semangat belajar, tidak bisa itu mendadak sehari kebut sehari semalam, itu tidak bisa. Itu karena memang semua jawabannya itu benar. Kita harus belajar, apalagi ikut Upskep itu membantu sekali, ada tryout-nya, ada bimbelnya, dan kita bisa akses kapanpun dan dimanapun, itu luar biasa. Jadi jangan ragulah untuk memilih Upskep. Pastinya ya tetap semangat, nggak boleh nyerah, harus optimis, perbanyak latihan-latihan UKOM, terus minta doa sama orang tua, temen, siapapun. Insya Allah usaha yang kamu lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Semangat dan semoga bisa lulus dan kompeten di UKOM selanjutnya. Amin. Sekarang ada pesan nggak buat teman-teman tim Upskep dan juga tutornya? Ada Kak, mau bilang terima kasih buat tim Upskep sama tutornya yang telah membimbing dalam proses belajar UKOM. Terus semoga tim dan tutor sehat selalu, sukses dan berkah, ilmunya barokah. Tetap semangat, tetap belajar, sukses bersama, berhasil UKOM berikutnya. Kalau dari Lucy Kak, itu bagi sahabat Upskep di luar sana yang belum bergabung ataupun yang udah bergabung itu Kak, semoga menjadikan Upskep ini sebagai wadah untuk pembelajaran, untuk mengejar kompeten dan tetap semangat, rajin belajar dan tetap berlatih dan semoga sahabat Upskep di luar sana kompeten hendaknya. Amin. Buat semua teman-teman sahabat APPSkep yang di seluruh Indonesia, terus semangat buat belajarnya, terus ikutin aja jadwal-jadwal dari APPSkep, dari mulai TO sampai pembahasan soal. Kalau udah kita ikutin semua, insya Allah sih pada saat pengerjaan ujian kompetensi itu lebih lancar lah. Asal jangan terkendala sama jaringannya aja sih sebenarnya. Jaringan pada saat kita ujian. Jaringan aja sebenarnya Kak. Iya, selain itu sih insya Allah lancar lah. Asal kita benar-benar belajar ya. Kalau cuman ikut-ikut aja nggak kita pahamin ya sama aja bohong nih sebenarnya Kak. Karena memang pada saat kita udah lihat pembahasannya, belajar tryout-nya, insya Allah itu masuk semua nanti pada saat kita ujian. Pokoknya tetap semangat ya. Mungkin ada kali ini yang belum lulus, tetap semangat. Pasti nanti akan kompeten juga. Yang penting ada usaha untuk belajar. Apalagi materi-materi dari Upskep itu sudah hampir mirip lah dengan soal-soal hukum yang keluar. Jadi saya rasa pokoknya sudah tertuju. Materinya sudah tertuju sama soal-soalnya. Semangat terus buat teman-teman semua, kalian pasti bisa, karena aku aja bisa, masa kalian nggak bisa? Pasti ada jalannya, ada waktunya juga kalian nanti kompeten kok, pasti bisa gitu. Terus jangan pesimis, jangan lupa juga minta doa restu ke orang tua, pokoknya banyak-banyak berdoa, harus optimis lah, jangan pesimis. Walaupun awalnya aku juga kayak insecure sendiri sih, aduh aku bisa nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah optimis aja, pokoknya harus bisa lah kompeten gitu. Jadi alhamdulillah aku kompeten sekarang. Pesan saya untuk teman-teman yang mungkin belum UKOM ataupun mungkin belum lulus atau belum kompeten, insya Allah kita masih punya kesempatan di bulan berikutnya, di bulan September ya ada Oktober. Bulan ini bahkan ada. Itu bulan ini tanggal berapa, Agustus ya, bulan Agustus
itu teman-teman usahakan dan optimalkan usaha, karena untuk masalah hasil itu kita serahkan aja kepada Allah gitu ya, karena bukan kita yang hebat, bukan kita yang bisa, tapi Allah yang mampukan kita, Allah yang membantu kita gitu. Karena semua itu without Allah we are nothing gitu ya. Jadi tanpa Allah kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi kita lulus kompeten itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena memang itu adalah qadarullah, takdir yang sudah Allah takdirkan untuk kita bisa lulus kompeten. Dan di samping itu juga kita perlu usaha yang maksimal dan optimal. Kalau bagi Lucy, Upscape dalam 2 kata itu luar biasa, Kak. APPScape keren. Tutorialnya keren. Mantap, oke. Solusi terbaik sih, Kak. Luar biasa lah. Excellent, luar biasa, good job aja. Upscape mantap abis. Kan sangat memuaskan, sangat bagus lah pelayanannya. Mudah dan cepat.